Halo anak-anak, selamat pagi. Pak anak-anak Selamat pagi, dalam Bapak. keadaan sehat? Sehat, Bapak. Sehat, Bapak. Nah, bagus, semoga sehat semua ya. Baik, kita kembali ketemu lagi di pertemuan kali ini. Baik, di sini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, sekarang doanya gantian ya, dipimpin oleh Dea. Yuk Dea, berdoa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dea atas doa bersama-samanya. Baik, sebelum kita kembali ke pembelajaran, apakah anak-anak sudah menerapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat, atau disingkat yang PHBS? Sudah apa belum? Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Kita tuh perlu hidup sehat dan bersih. Misalnya makan makanan sehat seperti sayur, buah-buahan, minum suhu ya, seperti 4 sehat 5 sempurna. Nah, dan berolahraga itu penting bagi kita di masa pandemi ini karena kita memerlukan imun tubuh yang kuat karena di masa pandemi ini COVID itu sangat marak di lingkungan masyarakat. Nah, apalagi corona ini belum turun-turun sekarang. Dan anak-anak sudah menerapkan protokol kesehatan? Sudah, Bapak. Yaitu 3M apa saja? Menjaga jarak. Sudah, Bapak. 3M, menjaga jarak, Memakai masker. Dan mencuci tangan. Memakai masker. Dan apa dia? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, supaya kita terhindar dari COVID-19. Oke. Nah, kita di dalam pembelajaran Bapak inginkan untuk anak-anak supaya bersikap disiplin ya. Dan bersifat disiplin itu mulai dari sekarang, jangan dari mulai dari sekarang karena sikap disiplin itu bisa mencapai cita-cita kita. Dengar anak-anak? Dengar, Bapak. Nah, Bapak. sebelum itu Bapak mau share screen. Kita dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan apa tidak? Sudah, Bapak. Nah. Lalu agak macet. Sebelum kita ke pembelajaran tentang sifat-sifat saya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu, oke? Aku nggak mau. Lalu ya. Halo anak-anak ya. Ini kok nggak mau ya. Tadi mau dia. Oke, kita menyanyikan Garuda Pancasila dahulu. Mari nyanyi bersama-sama ya. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila negara karya
Rakyat atur bersama-sama. Bali Bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. maju. Oke. Nah, sebelum ke pelajaran kita, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, memulai pengamatan video, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya dengan benar dan tepat. Kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sifat-sifat cahaya dan kait dengan penglihatan dalam kehidupan sehari dengan benar. Nah, nomor 3, melalui penugasan siswa mampu membuat alat peraga yang mampu memberikan sifat-sifat cahaya dengan benar. Nah, sebelum Bapak memberikan gambar, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian cahaya. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan sedikit pengertian cahaya. Cahaya adalah jenis gelombang yang seperti gelombang laut dan gelombang suara. Gelombang ini membawa energi dari tempat ke tempat lain, tetapi gelombang cahaya tidak membutuhkan air dan udara atau apapun untuk melakukan perjalanan. Sebagai gelombang dan partikel cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu mampu menembus bening, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan dapat dibiaskan maupun diuraikan. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar berikut. Bapak sudah mengirimkan lembar kerja di grup PA, silakan dikerjakan di sana ya. Sebelum itu amati dulu gambar berikut. Setelah anak mengamati gambar berikut, anak-anak kerjakan dulu di lembar kerja tersebut, oke? Gambar 1, Baik, Bapak. gambar 1, 2 udah? Sudah, Bapak. Sudah. Nah, setelah anak-anak sudah melihat gambar berikut, Bapak akan memberikan video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat-sifat cahaya yang perlu kamu ketahui. Mari perhatikan gambar-gambar berikut. Jika kalian menyalakan senter, kalian menyalakan senter dan diarahkan ke gelas bening, maka cahaya dari senter tersebut akan menembus gelas. Adalah sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Jika kita menyalakan senter dan diarahkan ke cermin, maka akan terlihat bahwa cahaya tersebut memantul ke arah lain. Itulah sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Mari lanjut ke gambar berikutnya. Jika kalian melubangi 3 buah kertas atau kardus dan
maka kalian dapat melihat cahaya dapat merambat lurus. Itu adalah sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan pensil di dalam air ini. Jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil akan terlihat seperti patah atau bengkok. Itulah sifat cahaya yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Mungkin kalian mengira bahwa cahaya matahari hanya memiliki satu warna. Tetapi sebenarnya cahaya matahari memiliki banyak warna. Jika cahaya matahari melewati sebuah prisma kaca, maka cahaya tersebut akan terurai menjadi warna-warni seperti pelangi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian praktekkan percobaannya agar lebih paham. Sudah anak-anak? Sudah Bapak. Nah, anak sudah, apa perlu diulang lagi? Apakah sudah mengerti? Sudah Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak mendefinisikan sifat-sifat cahaya mendefinisikan sifat-sifat cahaya yang terdapat pada video tersebut. Oke, Bapak beri waktu 3 menit saja. Kita tadi sudah dijelaskan kan. Nah, sekarang anak-anak buat di lembar kerja yang Bapak telah berikan tadi. Sekarang didefinisikan dengan kelompok anak-anak. Nanti Bapak tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan bekerja. Nah, sudah waktunya. Baik, Bapak akan menunjuk satu kelompok saja ya untuk presentasi di hari ini. Coba kelompoknya Yanti bisa mempresentasikan diskusinya. Bisa Bapak. Nah, coba silakan ya. Baik banget Yanti. Dari video pembelajaran tersebut, sifat cahaya itu yang pertama ada bisa menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Yang ketiga, cahaya bisa diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari penguraian cahaya adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Kita bisa melihat pelangi, setidaknya pelangi tersebut terdiri dari 7 warna, yaitu
merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah suatu peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Baik, itu aja Bapak. Betul sekali. Oplos untuk Yanti. Yeay. Nah, Bapak akan sedikit memberikan pemahaman sedikit tentang sifat-sifat cahaya. Baik, benar kata Yanti. Benda bisa menembus benda bening. Berdasarkan kemampuan menembus benda bening terdapat 3 jenis benda bening transparan atau benda translus dan benda opak atau opakui tidak dapat ditembus. Seperti namanya, benda bening dapat ditembus oleh cahaya sehingga dapat mampu melihat menembus benda tersebut karena cahaya diteruskan dan tidak dipantulkan. Sedikit saja. Yang B, bisa dipantulkan. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pemantulan sejajar. Pemantulan teratur dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengkilap atau licin. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya dengan teratur adalah cermin. Karena itu kita bisa melihat bayangan di cermin karena cahaya yang terpantul dari tubuh kita memantul ke permukaan cermin kemudian ditangkap oleh mata. Yang C, kita juga bisa melihat bahwa pelangi setidaknya terdiri dari 7 warna seperti yang disebutkan. Cahaya dapat diuraikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Contoh pelangi, contohnya yang disebutkan. Karena cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Dan yang terakhir, bisa dibiasakan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini bisa digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Bapak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan video cara membuat alat peraga untuk memberikan sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kardus bekas, kertas berwarna, pita atau plastik, cermin, penta,
tekan penyangga untuk menyangga senter. Kemudian nyalakan senter. Cahaya melewati dua kertas berlubang dan terlihat bahwa cahaya merambat lurus. Siapkan mika atau plastik, kemudian taruh di antara kedua kertas berlubang, lalu nyalakan senter. Terlihat bahwa cahaya dapat menembus mika tersebut. Siapkan cermin dan nyalakan senter. Letakkan cermin di antara kedua kertas berlubang, dan terlihat bahwa cahaya yang menuju cermin dapat dipantulkan. Anak-anak sudah mengerti tentang video membuat alat peraga untuk memberikan sifat-sifat cahaya? Sudah, Bapak. Nah, Sudah, Bapak. sekarang Bapak akan memberikan anak-anak tugas untuk membuat alat peraga untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Baik, Pak, lembar anak-anak buat sifat-sifatnya untuk seperti laporan ya, bentuk laporan, dan dikirim melalui grup WA. Jika ada foto, boleh juga diisi foto biar lengkap. Nah, waktu pengumpulannya 1 minggu. Udah? Waktu pengumpulan 1 minggu, kirim lewat grup WA saja. Nggak usah ke sekolah karena masih pandemi ini. Anak-anak, takutin anak-anak sakit nanti kalau ke sekolah. Nanti kirim lewat aja ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bapak. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan refleksi dulu. Memberikan refleksi sedikit saja. Maaf, Bapak salah pencet tadi. Nah, siap. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bapak, Ya, coba deh ya. mengenai sifat-sifat cahaya. Betul. Aplaus dulu. Yang kedua, apa kegiatan yang paling disukai? Ayo. Kegiatan yang paling disukai adalah melihat melihat contoh-contoh dari sifat-sifat cahaya, Bapak. Wih, dia paling semangat nih. Aplaus dulu. Yuk, yang ketiga, bagaimana kesan mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bapak. Seru, Bapak. Seru. Jadi kesannya berarti anak-anak sudah tahu sifat-sifat cahaya dan alat-alat peraganya. Benar? Nah, bagus. Anak-anak Bapak sangat pintar. Sudah, Bapak. Bapak sangat bahagia sekarang. Anak-anak Bapak pintar sekali. Yang keempat, materi apa yang kalian kuasai? Mengenai sifat cahaya, bagian cahaya dapat dipantulkan, Bapak. Oh, oke, dia itu ya. Nah, yang terakhir pasti anak-anak sudah ngerti sih. Materi apa yang belum kalian kuasai? Pasti semua kan? Pasti semua sudah dikuasai kan? Betul, Bapak. Sudah, Bapak. Iya, bagus. Sejauh ini masih belum ada. Nah, jadi diingatkan kembali kepada anak-anak, waktu pengumpulan tugas adalah 1 minggu.
Oke, 1 minggu. Jangan sampai telat. Bapak tidak akan menerima tugas anak-anak jika anak-anak mengumpulkan dengan telat. Kalau telat, Bapak akan kasih punishment. Mengerti? Itu dikerjakan berkelompok ya. Ingat kelompok tadi itu. Mengerti Bapak. Iya, Baik Pak. Bapak. Baik, sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu Gelang si Batu Gelang ya. Supaya senang gitu. Mulai. Oke. Salah lagi. Mengakhiri pembelajaran, mari kita bernyanyi Gelang si Batu Gelang ya. Supaya anak-anak senang dan terhibur. Baik. Sudah siap kita menyanyi? 1, 2, 3. Siap Bapak. Lang si Batu Gelang, Aku bilang lang si Rama. Ayo Yanti nyanyi. Lang, marilah pulang. mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama. Marilah pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah Si Batu Gelang, Gelang si Rama. Mari pulang. mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama. Marilah Mari pulang. pulang, marilah pulang bersama. Si Batu Gelang. Ya, nyanyi ayo. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama. Mari pulang, marilah Pulang. Oke. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak memberikan motivasi terhadap anak-anak. Ingat rajin belajar, walaupun di masa pandemi ini kita terus rajin belajar supaya anak-anak tercapai cita-cita supaya bisa membanggakan orang tua anak-anak. Jangan leha-leha, jangan keseringan kesana kemari ya, lancong, jangan seringan bermain, oke? Ingat buat tugasnya. Di masa pandemi ini ingat pakai masker, ingat cuci tangan, sama menjaga jarak dengan orang lain. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Coba Yanti gantian sekarang berdoa akhiri pelajaran sebelum kita pamit nutup. Baik, Bapak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita
akhiri pembelajaran hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi. Om. Om Santi, Santi, Santi. Makasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya.